Shalom sedang jemaat yang dikasih Tuhan. Kembali lagi dengan saya Satria dalam ibadah GBAP online service. Bagaimana kabar kalian semua? Saya yakin kita semua tetap semangat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, minggu ini kita akan merayakan ibadah Paskah, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, cari tempat paling nyaman untuk menikmati hadirat Tuhan. Dan ini dia ibadah GBAP online service. Haleluya, selamat Paskah bagi kita seluruh jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Kita mengucap syukur bahwa Dia Raja kita, agung kebangkitannya dalam hidup kita. Dia telah bangkit dan menang. Dia memberikan pengharapan dan hidup yang kekal bagi setiap kita. Itu sebabnya pada hari ini mari kita rayakan Dia Yesus yang telah bangkit dan menang dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan kita, amin. Sama-sama kita mau katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri bersyukurlah kepadanya, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Serukan, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya,
selama-lamanya. Terpujilah Tuhan kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus untuk pengorbanan-Mu yang sempurna bagi kami. Kami hidup hari ini mengalami hidup berkemenangan semua karena Tuhan. Kami sadar itu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragu bukti kasih-Mu, kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati menggantikan hidup kami Tuhan. Kau telah mati gantikan hidup, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan
kami menyembah-Mu, Allah kami yang pengorbanannya sempurna. Kami tinggikan Tuhan, glory bagi Sang Raja, Allah yang telah mati bangkit, Allah yang hidup, Allah sumber kemenangan kami. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu, kami serukan nama-Mu Yesus, Allah yang berkuasa, satu-satunya dalam hidup kami, penolong kami. Kiralarabaya sakaralarabatakararabaya sekedere. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang telah membangkitkan kami, membangkitkan roh kami. Oh Yesus Tuhan, mulia sempurna karya-Mu, glorious sana bagi-Mu ya Raja. Oh Jesus, dari jemaat Tuhan, sembah Dia lebih lagi, bersyukur kepada Tuhan yang kasih-Nya, karyanya nyata dalam hidup kita, mujizatnya yang telah memulihkan hidup kita. Kami rayakan Engkau Tuhan, kami bangga kepadamu Yesus, kami bangga kepadamu Yesus, kami sembah Engkau ya Raja kami. Haleluya, hormat kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Kami datang memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami menyadari Tuhan, bahwa di antara kami Tuhan, tidak ada satupun yang terluput dari kasih Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan.
Kami sujud di depan tahta-Mu Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Yes Lord, Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia, berkorban bagiku. Maka jiwa kami memuja-Mu ya Allah, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus, Yesus Kristus Tuhan. Agunglah karya-Mu Tuhan dalam hidup kami selamanya. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu Tuhan. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangga
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sidang jemaat dimanapun juga yang berada, ataupun Anda yang mendengar siaran ini dimanapun juga berada. Selamat Paskah, haleluya. Saat ini Minggu 4 April adalah peringatan kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu Paskah. Dan saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema menang atas maut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan ini kita semua menghadapi banyak tantangan dan ujian hidup, terutama dalam masa pandemi. Kesulitan ekonomi, kesulitan pemenuhan kebutuhan hidup, kesulitan kerukunan dalam rumah tangga, kesulitan pembelajaran anak-anak, kesulitan hamil di luar rencana, dan masih banyak masalah yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bisakah kita hidup dalam kemenangan menghadapi beragam kesulitan sebagai orang yang percaya? Kita bisa menang asal kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Dia memang sudah menang. Bapak Ibu, kebangkitan Yesus itu berarti menang dosa dan akibatnya, iblis dan pengikutnya, dunia dengan hawa nafsunya, diri sendiri dengan egoismenya, kesombongannya, dan ambisinya, maut dan kerajaan maut. Semuanya itu sudah dikalahkan. Puji Tuhan, kebangkitan Yesus merupakan fakta di dalam sejarah. Kubur kosong membuktikan bahwa Yesus hidup. Ayat Alkitab tidak saya baca, tapi langsung saya sampaikan isinya. Maria Magdalena melihat batu besar penutup kubur dan Yesus tidak ada lagi di tempatnya. Kubur Yesus terbuka. Dia pergi memberitahu Petrus dan murid yang lain. Yang dikasihi Yesus yaitu Yohanes. Petrus melihat kain kafan Yesus terletak di tanah. Kain peluh sudah tergulung agak jauh. Bapak Ibu, Yohanes masuk ke dalam kubur Yesus. Dia tidak ada dalam kubur itu. Dan Yohanes percaya. Tadinya mereka tidak paham kitab suci yang mengatakan Yesus harus bangkit dari antara orang yang mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan itu ditulis pada Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Dan ayat 1 dikatakan pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar. Ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ya, ia berlari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Jadi dia salah paham. Dia kira bahwa Yesus itu dicuri orang. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Bapak Ibu, keduanya berlari bersama-sama. Tapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Bapak Ibu, yang menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tapi ia tidak masuk ke dalam. Ya, maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah dan sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung rapi. Puji Tuhan. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Dan ia melihatnya dan percaya. Bapak Ibu. Ya, kan apa Bapak Ibu? Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Saya tidak akan membaca seluruhnya. Ya, mereka pulang ke rumah mereka. Puji Tuhan. Penampakan Yesus membuktikan Yesus itu hidup. Ia menampakkan diri berturut-turut. Dia menampakkan diri lebih dulu kepada Maria Magdalena. Itu tertulis dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai 18.
Tapi kalau dibaca itu nanti pasti akan lama, Bapak Ibu. Tetapi intinya atau isinya demikian, ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, dia berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis dia menjenguk ke dalam kubur karena kuburnya kosong. Tapi Maria berdiri dekat kubur itu. Maria Magdalena lalu berjumpa dengan Yesus. Lalu dia memberitakan perjumpaannya dengan Yesus dan pesan-pesan Yesus kepada murid-muridnya melalui Maria Magdalena. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ia adalah orang yang pertama dijumpai Yesus dan dia juga orang pertama yang memberitahukan Yesus sudah bangkit. Puji Tuhan. Jadi dia seorang wanita pertama kali melihat Yesus dan pertama kali memberitakan Injil tentang kebangkitan Yesus. Dan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya tanpa Thomas. Bapak Ibu, sebab Thomas tidak ada di situ saat itu. Ia menyampaikan salam damai sejahtera kepada murid-murid yang berkumpul. Ia menunjukkan tangan dan lambungnya yang berlubang paku dan lembing. Ya, murid-muridnya bersuka cita, Bapak Ibu. Dan ketika sudah malam hari pertama minggu itu, yaitu mereka berkumpul di kamar yang terkunci. Itulah penampakan Yesus di situ tanpa Thomas. Ya, kita akan lanjut. Yesus mengatakan damai sejahtera kepadamu. Lalu murid-murid dihembusi Roh Kudus dan kemudian menerima Roh Kudus. Mereka diberi kuasa untuk mengampuni orang serta menyatakan dosa orang masih ada. Itu tadi tertulis di Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat 20, ya. Nah, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi mereka menerima pengutusan dan sudah berkata demikian, dia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dan jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Wih, ada kuasa Bapak Ibu. Yesus menampakkan diri sekarang kepada Thomas. Karena apa? Karena pada waktu teman-temannya bercerita kepada Thomas bahwa mereka itu sudah berjumpa dengan Yesus karena Yesus menampakkan diri kepada mereka. Tapi Thomas, ya, dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 29, seorang dari ke-12 murid yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ pertama kali itu. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan loh. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tangannya loh Bapak Ibu, ya, ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Bapak Ibu, apa yang terjadi? 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas saat ini ada bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu semua terkunci, Yesus datang dan ia berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Di mana ada Yesus, di situ selalu ada shalom, ada damai sejahtera. Puji Tuhan. Kemudian ia berkata kepada Thomas, Thomas, mari kemari, taruh jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucuklah ke dalam lambungku, tanganmu loh, ya. Karena dilempar lembing kan luka menganga besar sekali, ya. Dan jangan engkau tidak percaya, melainkan percayalah. Ya, dan Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, ya Allahku. Gemeter dia ketakutan. Baru habis ngomong kok Yesus nampakkan diri dan pas manggil dia lagi. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat, maka engkau melihat aku, maka engkau percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah Anda dan saya tidak melihat Yesus secara langsung, tapi kita percaya. Kita percaya berdasarkan kitab suci. Hal itu terjadi 8 hari kemudian saat semua murid berkumpul termasuk Thomas
yang skeptik itu, ya. Nah, ya kita lanjut Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat lagi bahwa Yesus itu menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ya, kenapa di sana? Di sanalah dulu Yesus itu memanggil murid-muridnya, tapi di sana itu juga mereka itu biasa mencari ikan. Jadi rupanya murid-muridnya itu sedang mencari ikan. Lalu Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan dirinya caranya begini. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, 2 orang muridnya yang lain, Bapak Ibu. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau, kami mau ikut." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Padahal mereka itu nelayan, ahli menangkap ikan. Tapi ketika hari mulai siang, matahari sudah terbit, Yesus berdiri di pantai. Akan tapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Lebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikannya, penuh ya. Ikan tiba-tiba berkeriapan masuk ke jalan mereka. Maka murid-murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, Petrus, itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, ia terjun ke dalam danau, ya. Dia kepengen cepat sekali untuk bertemu dengan Yesus. Dan murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Jadi Petrus tidak sabar, dia berjalan. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Jadi Yesus itu memanggang ikan dan memanggang roti. Kata Yesus pada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap." Jadi selain Yesus ada ikan, sudah ada ikan, minta beberapa yang baru ditangkap. Dan Simon Petrus cepat-cepat naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Ini mukjizat, karena Tuhan yang memerintahkan. Puji Tuhan. Dan karena ketaatan mereka mengalami mukjizat. Ya, jadi kebangkitan Yesus itu sungguh-sungguh membawa mukjizat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Dan dia katakan, ayo, mari ke sini sarapan. Ya, dan muridnya semua diam. Ya, karena apa? Tidak ada yang berani bertanya, "Siapakah engkau?" Karena apa? Mereka tahu ini Yesus yang mereka kira, ya, mayatnya dicuri oleh orang. Ya, tetapi ternyata dia sudah bangkit. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Dia bagi-bagi. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sudah ia bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus memulihkan Petrus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Petrus dulu kan pernah menyangkal diri. Ya, dia menyangkal diri 3 kali, tapi dia akan menyesal. Dia bertobat, dia menangis terseduh-seduh. Dia mau kembali menjadi penjala ikan, tapi di pantai Tiberias itu Yesus memulihkan panggilan Petrus. Ya, dia memberikan kepercayaan supaya Petrus mengembalakan domba-dombanya Tuhan. Wah, ini dahsyat sekali ya. Penampakan-penampakan yang lain tidak Ibu sampaikan karena banyak sekali apabila itu disampaikan satu persatu. Tapi yang jelas, Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit. Apa makna kebangkitan Yesus itu? Ini berarti bahwa Yesus itu sudah menang. Menang terhadap apa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia menang atas kematian dan maut serta alam maut. Kalau kita membaca di
Kitab Wahyu dikatakan ya bahwa dia sudah memegang kunci maut dan kerajaan maut, Bapak Ibu. Bahkan dikatakan, hai maut, ya, di mana sengatmu? Ya, sengat dosa adalah maut. Itu dikalahkan semuanya. Ya, menang atas dosa, penyebab kematian dan kebinasaan. Karena apa? Dia dicobai berkali-kali, tapi dia tidak pernah menyangkal Bapa atau menyangkal identitasnya. Dia selalu menang. Dia juga menang atas setan, iblis, dan pengikut-pengikutnya yang selalu mencari kesempatan, mencari celah untuk menjatuhkan dia. Bahkan pernah mau membuat Yesus itu masuk ke dalam jurang, ya, tetapi melalui tangan orang lain tentu saja. Tetapi Yesus menyelinap begitu saja. Dia membuka pintu Firdaus kembali. Karena apa? Pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka diusir keluar dari Taman Eden atau dari Firdaus. Lalu pintu Firdaus dijaga oleh malaikat atau kerub dengan pedang yang bernyala-nyala seperti api yang menyambar-nyambar, seperti kilat. Ya, tidak bisa masuk lagi. Yang mereka diusir keluar, yaitu di east of Eden, ke timur dari Eden, menjauhi hadirat Allah. Di situ lahirnya kepercayaan-kepercayaan yang lain, animisme, dinamisme, dan lain-lain, ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan Yesus itu menjadi pohon kehidupan bagi orang percaya, ya, pohon kehidupan pada zaman Adam dan Hawa di Taman Eden. Dia tidak makan pohon, ya, kehidupan itu, tapi Yesus sekarang memberi kehidupan kekal, memberikan kesembuhan. Puji Tuhan, dia adalah surya kebenaran yang menyinari kehidupan orang percaya. Bapak Ibu, bagaimana kita sebagai orang percaya bisa hidup menang senantiasa saat ini di tengah-tengah dunia yang begitu banyak masalah? Oleh karena apa? Oleh karena kita ini manusia tinggal di dunia, sedangkan iblis itu menguasai dunia. Karena apa? Karena Adam yang diberi kuasa wewenang untuk membudidayakan bumi ini sudah menyerahkan. Ya, waktu itu kuasa dari Adam itu serahkan pada iblis. Jadi iblis itu berkuasa atas dunia ini. Jadi dia mau merongrong manusia, dia mau merongrong bumi ini, mau dirusakkan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan itu nampak sejak zaman Nuh dan terus menerus. Di akhir zaman juga nampak seperti itu, pembalakan liar, hutan-hutan, ya, dan kemudian eksploitasi, ya, hasil bumi ini, ya, karena apa? Karena keserakahan dan lain-lainnya. Maka bagaimana caranya untuk kita ini menang, ya? Karena Yesus itu sudah bangkit dan kita harus bersama-sama Yesus menang atas apa yang Yesus sudah kalahkan. Kita juga harus bisa mengalahkan. Caranya bagaimana? Kita ini jangan hanya ke gereja saja. Kita ini jangan hanya menjadi orang yang percaya saja. Ya, percaya. Tapi belajarlah mengenal. Kenalah Yesus. Yesusmu, juru selamatmu, Tuhanmu yang sudah dicobai, ya, oleh iblis tapi tidak pernah jatuh dalam dosa, yang rela menderita sengsara, dipakukan di kayu salib sampai mati. Tapi pada waktu dia mati, dia turun ke dalam kerajaan maut, kegelapan itu. Tapi di sana dia tidak tetap di borgol. Dia lepaskan semua rantai-rantai dan borgolnya itu. Dan dia kembali dengan otoritasnya dari tempat yang maha tinggi. Dia mengatakan, iblis hands up semuanya. Ya, iblis dilucuti senjatanya semuanya. Jadi iblis kalau dikatakan seperti singa yang mengaum-aum, mencari manusia untuk dimangsa, untuk ditelan, ya, itu sudah seperti singa ompong kalau kita mengenal Yesus. Jadi bukan hanya sekedar percaya, bertobat sungguh-sungguh, tapi kenali Yesus. Kenal Yesus melalui firman Tuhan, ya. Dan kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percaya Yesus Tuhan dan juru selamat secara pribadi. Jangan ikutan hanya karena keturunan dari orang tua, tapi
keselamatan kita. Itu tanggung jawab kita pribadi. Bertobatlah sungguh-sungguh. Serahkan diri untuk dibaptis. Dan kemudian bertobat sungguh-sungguh. Ya, serahkan diri untuk dibaptis. Dan serahkan diri untuk menerima baptisan Roh Kudus. Lalu mulai kita bergaul karib dengan Yesus. Belajar untuk mendengar suaranya. Belajar untuk mengenal suaranya. Kita belajar bergaul karib, akrab. Ya, akrab. Jadi nempel gitu loh, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan belajar untuk peka, untuk bisa mendengar suara Tuhan melalui intuisi kita, melalui penyataan-penyataan, melalui karunia-karunia Roh Kudus, mungkin lewat penglihatan, lewat mimpi, lewat mendengar suara audible, lewat suara dalam hati nurani kita, lewat peristiwa, lewat kejadian, ya, kita bisa mendapat hikmat dari Tuhan. Demikian juga kita harus selalu hidup taat dan setia kepada Yesus dan juga kepada firman-Nya. Jangan sampai melupakan firman-Nya. Firman ini perlu kita pelajari supaya kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang palsu, mana yang benar, mana yang sesat. Jangan sampai kita terseret arus kepada penyesat-penyesat. Ini sudah akhir zaman, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dengan adanya pandemi ini, banyak sekali gereja yang tidak bisa ibadah bertatap muka dan tidak bisa kumpul-kumpul, ya, di komunitas sel. Mereka takut ketularan COVID-19 dan lain-lain. Mungkin tidak ada izin dari lingkungan oleh karena zona, ya, merah atau karena zona hitam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka kita perlu sekali punya iman yang mandiri kepada Tuhan. Hal lain yang perlu untuk kita perhatikan itu apa? Kita menyangkal diri. Kalahkan egoisme kita, kalahkan ambisi pribadi kita, kalahkan semua, ya, apa yang kita kehendaki, kemauan kita sendiri, keras kepala, ya, tegar tengkuk, bandel, bebal, ya, dan kemudian tunduk kepada Allah. Lawan iblis. Maka iblis akan lari daripadamu. Dari mana ini semua? Ini semua dari firman Tuhan, Bapak Ibu. Cuma tidak saya taruh ayatnya di mana dan tidak dibaca. Maka kita harus hindari pencobaan. Kalau kita tahu ada bahaya di situ, jangan nekat-nekat nerobos ke situ. Hindari. Bukan takut, tapi hikmat. Kita harus punya hikmat. Ya, hindari pencobaan. Jangan malah, wah, di situ ya, itu tempatnya prostitusi, malah kita, ya, mencobai diri kita sendiri. Coba saya ke situ, ya, Bapak Ibu, itu namanya bodoh, ya. Tetapi seperti siapa? Yusuf, waktu digoda oleh istri Potifar, ya, diajak untuk tidur bersama-sama, suaminya lagi kerja, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan Yusuf itu sebagai budak loh, sebagai budak belian. Ya, tapi menjadi kepercayaan bos, disalahgunakan oleh istri bos. Sampai Yusuf itu lari, ditarik jubahnya lepas, jadi lari telanjang, difitnah sekalian. Buat dia itu ingin mencabuli bosnya. Ya, dia lari, dia tidak mau jatuh dalam pencobaan. Dia katakan, no, aku tidak mau mencobai diriku sendiri dan mencobai Tuhan Allah. Aku tidak mau berdosa kepada Tuhan. Ya, hindari pencobaan, tolak hawa nafsu duniawi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena apa? Kesenangan dunia itu menjauhkan kita dari kasih dari Bapa. Di kesenangan duniawi mesti kita tolak. Keterikatan kepada ini dan itu, ya. Saya waktu muda ada keterikatan dengan apa? Dengan mode, keterikatan dengan dengan aksesoris. Ya, sampai anak kecil-kecil pada ikut-ikut. Waktu ditanya, kok kamu senang sekali pakai aksesoris, kenapa? Itu seperti Oma Mary bilang seperti itu. Itu sudah saya lepaskan. Nah, kalau seringkali saya tayangan di video singkat dan lain-lain, selalu bajunya keren, saya sudah tidak beli lagi. Ya, saya tidak beli. Tuhan yang memberi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, jadi saya tidak mencari itu. Tuhan yang mendandani sendiri.
Ya, ini pengalaman saya. Orang-orang yang serumah tahu itu. Kadang-kadang ada orang yang di mall yang mahal, dia tanya, Bu mau ini, Bu mau ini, Bu mau ini, ya. Kadang-kadang ditawari seperti itu Bapak Ibu. Sampai akhirnya saya bilang kepada staf yang di rumah, yuk Ibu mau copotin yang ada di lemari-lemari, ganti kirim ke hamba Tuhan yang lain. Dan kalau yang saya berikan itu enggak rusak-rusak. Karena apa? Karena kan jarang dipakai. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi kita ganti memberkati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ikuti teladan Kristus. Kristus itu hidupnya sederhana. Walaupun dia kaya raya, dia menjadi miskin di dunia ini. Anda dan saya hanya orang asing di dunia. Kita ini hanya pengembara di dunia ini. Ya, orang Jawa bilang mau lewat mampir ngombe, cuma sebentar, hanya lewat ikut minum sejenak. Ya, kesenangan dunia ini tidak akan memuaskan, semuanya itu semu. Nah, ikuti teladan-teladan iman para bapak orang beriman, para nabi yang benar dan para rasul yang setia. Jangan nabi yang palsu, ya, yang campur dengan keinginan keserakahan, ya, akan ekonomi. Ada yang tergiur dengan seks seperti Samson, itu nazir Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, rasul pun jangan sampai seperti Yudas. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mereka tidak takut tantangan. Siapa? Para rasul itu. Demikian juga para nabi, tidak takut tantangan. Ya, mereka tidak takut aniaya. Maju terus, ya, demi kerajaan Allah. Maju terus demi pemberitaan Injil yang menyelamatkan. Mereka tidak takut aniaya. Mereka tidak hidup dalam kekhawatiran, ya, tetapi mereka hidup dengan iman untuk kebutuhan hidupnya dan lain-lainnya. Seperti Nabi Elia sampai di tepi sungai Kerit, tapi Tuhan kirim makanan tiap hari lewat burung gagak, ya, luar biasa. Jalani pembentukan untuk kita diproses supaya menjadi seperti Yesus. Memang untuk hidup berkemenangan tidak enak lewat proses, tapi lewat satu proses, walaupun kita jatuh, tangan Tuhan siap diulurkan untuk angkat kita kembali. Kenali lawanmu dan belajarlah untuk mahir menggunakan perlengkapan senjata Allah. Lawan kita bukan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, ya, yang seringkali mengintimidasi, tapi kadang-kadang juga memberi iming-iming, ya, ini ada wanita cantik, ya, wah ini masih remaja, ya, jadi ada prostitusi online dan lain-lainnya, aduh mengerikan sekali, ya, dan satu kepala preman yang bertobat, dia mengatakan semua itu semu, ya, ingin lepas tapi tidak bisa. Itu keterikatan dari kuasa-kuasa kegelapan. Jangan sampai kita diberi umpan, lalu kailnya menarik kita, lalu kita dibawa ke dalam arus kegelapan. Berjaga-jaga dan berdoa. Kedatangan Yesus kedua kali sudah dekat di ambang pintu. Jangan buka celah supaya serangan tidak bisa menembus mengenai kita. Puji Tuhan, pakai perisai iman, pakai pedang roh, ya, dan pakai baju jirah keadilan, pakai ketopong keselamatan, dan pakai kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan takut intimidasi, jangan tergiur dengan kebahagiaan semu. Jadi pengikut Kristus tanpa kompromi kepada dosa dan bujukan si jahat. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus sudah bangkit, sudah menang lebih dulu. Sehingga Anda dan saya, kalau nempel pada Yesus, di dalam Yesus, bersama-sama Yesus, kita juga ikut menang bersama-sama Yesus. Yakin? Sudah diuraikan tadi bagaimana caranya. Bersama Dia, kita pun harus hidup dalam kemenangan. Selanjutnya, step by step terus menerus. Bila jatuh, bangkit kembali, pantang mundur, serta pantang menyerah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sekarang kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita taruh tangan kanan kita di dada kita. Kita ucapkan bersama-sama.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih karunia-Mu yang luar biasa. Engkau sudah bermaksud menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, mati di kayu salib menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Tetapi Engkau bangkitkan Dia pada hari yang ketiga. Dia sudah tidak mati lagi, tapi Dia hidup kekal selama-lamanya. Bahkan sekarang Dia ada di sebelah kanan-Mu ya Bapa, dan suatu kali akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tapi mengucap syukur dalam Yesus, kami sudah dibebaskan dari penghakiman, dan kiranya Tuhan tolong kami berjalan dengan iman, menang atas segala masalah dan pencobaan, halangan dan rintangan yang kami jalani, hadapi selama kami mengembara sebagai orang asing di bumi ini, supaya kami tidak terseret masuk di dalam jurang maut, tetapi kami menang bersama-sama Tuhan Yesus, bahkan memenangkan banyak jiwa oleh karena kuasa Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa, saat ini kami akan mengucapkan yaitu doa yang sempurna yang sudah diajarkan Yesus kepada kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan doa yang sempurna, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selain hari ini, hari Minggu pertama bulan April, tapi ini juga Minggu Paskah. Maka sangat indah kita memperingati kematian dan kebangkitan Yesus dengan perjamuan kudus. Sekarang kita akan berdoa untuk perjamuan kudus. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini kami boleh makan dan minum perjamuan kudus, memperingati kematian Yesus dan kebangkitannya untuk keselamatan jiwa kami. Begitu juga sidang jemaat-Mu dimanapun juga mereka berada, dan siapapun juga yang dapat mengikuti ibadah online hari ini, kita akan makan dan minum perjamuan kudus di rumah masing-masing. Kiranya yang dituakan atau kepala rumah tangga bisa melayani isi rumah tangganya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan pegang roti di tangan kanan kita. Pada malam terakhir itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Terimalah dan makanlah." Apakah Bapak Ibu, saudara-saudara percaya, jikalau kita makan roti perjamuan kudus ini, kita bersekutu dengan tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecahkan karena kita, sehingga oleh bilurnya
semua sakit penyakit kita disembuhkan. Amin. Mari kita makan dan minum dan roti perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu Yesus mengangkat cawan dan dia mengatakan, inilah cawan pengucapan syukur yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa. Kiranya kalau ada di antara kita ingat dosa kita kepada sesama kita, mari kita minta ampun kepada Tuhan, dan kalau ada kesempatan minta maaf kepada mereka. Demikian juga kalau ada orang lain kita ingat bersalah kepada kita, mari kita ampuni mereka. Bapa dalam surga, sama seperti Yesus sudah mengampuni kami melalui korbannya di kayu salib. Kalau kami percaya dan mengakui setiap dosa kami, Engkau setia dan adil, sehingga Engkau mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari semua kesalahan. Demikian juga karena Engkau mengampuni kami mau lebih dulu juga mengampuni sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mereka yang mencemooh, mereka yang mengejek, mereka yang fitnah, mereka yang mencurangi, mereka yang bohongi, kami ampuni mereka semuanya ya Tuhan. Yang membuat hati luka, yang mencemarkan nama baik kami ampuni mereka semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah Bapak Ibu percaya kalau kita bersekutu dengan darah Yesus, maka DNA Yesus ada dalam diri kita? Demikian juga darahnya itu berkuasa menyucikan hidup kita. Amin. Mari kita minum. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di GBAP itu biasanya minggu pertama selain ada perjamuan kudus juga ada doa pengurapan dengan pengolesan minyak. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan pengurapan baru yang datang daripadamu, yaitu melalui Roh Kudus-Mu. Kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan baru, semangat yang baru untuk menghadapi masa depan yang penuh pengharapan karena kebangkitan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, Kau berkati seluruh sidang jemaat-Mu, seluruh persawan, dimanapun juga yang mengikuti ibadah online ini untuk juga mengadakan doa pengurapan yang dituakan tumpang tangan atas yang lebih muda, seluruh keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku salurkan pengurapan Roh Kudus dalam diriku sendiri, agar supaya saat kami nanti mendoakan sama kami, urapan-Mu itulah ya Tuhan, yang akan mengalir, mematahkan setiap keterikatan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka dibebaskan daripada semua keterikatan itu, dan mereka bisa melangkah dengan bebas merdeka dalam Engkau dan hidup berkemenangan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Kita mau naikkan doa dan syafaat kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong. Biarlah setiap doa yang kita naikkan, kiranya Tuhan berkenan mendengar dan menjawab setiap seruan doa kita. Saat ini kita berdoa memberkati bangsa kita. Bapa dalam surga, kami berkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan tempatkan kami di bangsa ini. Kiranya Tuhan mohon belas kasihan-Mu turunlah atas bangsa kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami lepaskan shalom buat Indonesia. Dimanapun setiap pula-pula berada, Tuhan yang memberkati
kedamaian, keamanan turun atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkati untuk para pemimpin kami, untuk Bapak Joko Widodo beserta seluruh jajaran yang ada. Kiranya Tuhan, biarlah Engkau berikan hikmat, bahkan roh takut akan Allah turun atas hidup mereka untuk dapat memimpin bangsa ini dengan benar ya Tuhan, bahkan menanggulangi setiap permasalahan yang terjadi di bangsa kami. Kami berkati setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap mereka untuk melakukan setiap tugas mereka bagi bangsa ini Tuhan. Khususnya Tuhan, banyak bencana yang terjadi di bangsa kami. Bencana tanah longsor, kebanjiran, gempa bumi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damailah bangsaku Indonesia. Biar lewat setiap kejadian ini, setiap mereka boleh tetap berseru berharap kepada Tuhan. Engkau satu-satunya sumber pertolongan bagi setiap mereka yang berseru kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami juga berdoa memberkati untuk gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia, secara khusus GBAP yang ada di seluruh Indonesia. Engkau berkati setiap gereja-gerejamu Tuhan, baik yang ada di kota, di daerah, di pedalaman, bahkan di pelosok, di gunung, di lembah sekalipun. Tuhan yang memberkati setiap gerejamu, bahkan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani. Tuhan yang memberi kekuatan kesehatan, Tuhan yang memberikan hikmat kasih karunia, bahkan kemampuan yang daripada ilahi turun atas setiap hamba-hambamu. Tuhan yang memberikan penghiburan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Segala keperluan mereka Tuhan, Engkau Allah Jehovah Jireh yang akan mencukupi setiap keperluan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah gerejamu GBAP semakin bertumbuh berkembang dimanapun Tuhan tempatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami di tempat ini, pemimpin hamba-hamba Tuhan yang ada di GBAP ini, secara khusus untuk Ibu Mary sebagai perintis GBAP Tuhan seluruh Indonesia. Engkau memberkati hamba-Mu Bu Mary, beri kekuatan kesehatan di usia yang semakin lanjut ini. Kiranya kasih karunia Allah terus menuntun hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih apapun yang menjadi kerinduan hamba-Mu Ibu Mary, Tuhan yang memberikan jawaban yang pasti, Tuhan yang menolong, Tuhan memelihara kehidupan hamba-Mu Ibu Mary di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga Bapak Hendroto Tuhan selaku Ketua Sinode GBAP seluruh Indonesia, bahkan sebagai Gembala Eksekutif GBAP Robinson di tempat ini. Kiranya Tuhan beri kekuatan kesehatan, hikmat kasih karunia Tuhan, bahkan urapan ilahi terus melimpah bagi hamba-Mu Bapak Hendroto Halim di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Berkati setiap pergumulan kerinduan hatinya, bahkan juga untuk keluarga Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di seluruh GBAP Indonesia, dimanapun setiap umat-Mu berada. Kiranya Tuhan juga yang menolong setiap mereka, baik mereka saat yang mengalami kelemahan tubuh, di dalam nama Tuhan Yesus beri kekuatan bagi mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang menghadapi masalah khususnya di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan berikan jalan keluar bagi setiap umat-Mu. Berkati usaha pekerjaan setiap mereka Tuhan, baik yang sebagai pedagang, baik online, baik juga sebagai buruh kasar. Tuhan yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Baik mereka Tuhan saat ini yang sedang susah, Tuhan beri penghiburan bagi setiap umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami serahkan setiap umat-Mu GBAP dimanapun mereka berada Tuhan. Tolong setiap mereka, khususnya hati mereka tetap percaya kepada Tuhan, biar iman mereka tetap teguh kepada Engkau. Khususnya di masa-masa pandemi ini Tuhan, biar hati mereka semakin rindu untuk datang kepada Tuhan, mencari Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami juga teringat berdoa khususnya untuk virus corona Tuhan yang melanda Indonesia bahkan seluruh dunia. Tuhan tolong, hanya Engkau yang sanggup Tuhan menyembuhkan, memulihkan bangsa kami, bahkan seluruh dunia yang terinfeksi virus corona. Tuhan mohon belas kasihan-Mu
Tuhan Engkau yang menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhan tidak banyak lagi yang menelan jiwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon belas kasihan-Mu tercurahlah atas bangsa kami Tuhan. Tercurahlah kuasa-Mu atas seluruh bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Kami serahkan untuk gereja-Mu di tempat ini juga. Untuk setiap pergumulan kerinduan. Bahkan tuh dana biaya operasionalnya Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang mencukupi setiap kebutuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau di siang hari yang indah ini. Kami serahkan setiap doa dan permohonan kami kepadamu. Kami percaya Engkau Tuhan yang mendengar setiap doa dan seruan hati kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan, bagaimana pemberitaan firman hari ini? Saya percaya memberkati kita semua dan jangan lupa untuk bagikan kebenaran firman hari ini supaya memberkati orang sekitar kita. Seperti biasa dan untuk persembahan, kita akan scan QR Code berikut ini. Ibadah telah selesai. Saya yakin kebaikan Tuhan menyertai kita selalu, kebangkitannya sungguh nyata dalam kehidupan kita. Untuk itu tetap semangat di dalam Tuhan dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Ibadah ini sudah dipimpin oleh Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir. Dan doa-doa syafaat mungkin sudah dipanjatkan. Bapak Ibu sudah memberikan persembahan-persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Sekarang kita akan masuk dalam doa penutup dan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Dari awal pertemuan dan akhir. Dan tiba saatnya saat ini kami di penghujung dari ibadah ini untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Kami mau buka hati, tadakan tangan kami kepadamu Tuhan, sumber segala berkat dan kasih karunia. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Selah. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Damai dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kembali yang kedua kali dan kita masuk dalam rapture. Amin. Puji Tuhan, sampai kita jumpa pula pada waktu yang akan datang. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin.